tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim bersama Tessa Mandala, Uti Manurung, Tria Simanjunta, Sandi Sitompul, dan juga Intan Sumampau, dan juga ada Sofi Liu Kelang. Para kanca yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama marga yang kita kenal di tanah air. Nah, kanca harus ingat tuh nama-namanya. Dan saat ini para kanca 43 menit lepas dari pukul 14 masih bersama saya dan juga dengan Kak Hasdi Sofyan. Beliau adalah pencipta lagu. Stok lagunya sekarang sekitar 300 lagu. Bagi para kanca yang kepengen rekaman, tidak punya lagu stok terutama lagu-lagu daerah Muara Enim, silakan hubungin beliau. Bagi para kanca yang kepengen nanti apa tuh pas acara kawinan, acara nikahannya lagu itu menjadi lagu khusus weddingnya, silakan. Atau juga untuk para kanca yang punya pacar, punya cowok atau punya siapapun spesial di hatinya, silakan pakai lagu beliau. Orang lain nggak boleh. Itu royaltinya ada di para kanca. Para kanca terlalu banyak cakap yang saya ungkapkan. Hanya sedikit yang akan saya katakan kepada para kanca semuanya. Tetap stay tune hingga selesai acara ini. Bukankah begitu? Para kanca semuanya. Kak Hadi. Hasdi. Penasaran saya. Semakin penasaran ternyata lagu-lagunya adalah lagu kesukaan Mbak Tessa. Tessa kaget, saya bilang itu penciptanya, oh my God. Yang bener om, lah bener deh, gak pernah om ngotai. Seluang Neguk Tapa tadi. Oh bukan kakak Nica, mantan adek yang di Lahat tuh, gitu tadi. Oke lah para kanca, Kasdik lagu tadi Seluang Nego Nelen Tapa. Ini cerita tentang apa nih cerita lagu kita ini? Seluang Neguk Tapa itu ibarat kalau bahasa Indonesia pungguk merindukan bulan. Ini caknya sana nih mana namanya? Ida kalau budak sekarang ini korban PHP. Iya tahu kami. Oke, terus menceritakan tentang apa tadi? Seluang Neguk Tapa tadi. Ya, menceritakan tentang karena yang nyanyi cewek. Pada dasar sebenarnya ini penyanyinya yang ngepas itu cowok. Seharusnya. Tapi karena mungkin pada waktu itu si Ati Yusman itu kekurangan lagu. Madai cuma si Kok dia bernyanyi, si Budi Cidang yang 9 lagu. Akhirnya dikasihlah 2 lagu yang biar adil biar adil. Minimal dia dapat 2 lagu lah. Nah, kemudian pada waktu dikasihlah oleh kita tadi selaku produsernya dengan si Ati Yusman untuk menyanyikan lagu Seluang Neguk Tapa. Kebetulan ngepas. Memang karakter vokal di situ. Ini ngapo Kak Hasdi laju teringat dengan Seluang Neguk Tapa nih, ngapo udah pakai istilah lain? Ngapa nak seluang nian itu? Ngapa udah gajah merindukan apa gitu? Ingatnya di sini dulu. Ngapa tuh? Aku dulu waktu masih kecil teringat dengan puyang-puyang ataupun nenek-nenek kami. Dulu, itu ada tari seluang mudik. Pada waktu itu ada tari seluang mudik. Tari seluang mudik itu sejenis tari-tari Antan 8 kalau sekarang ini. Kalau sekarang lah dimodernkan sedikit jadilah Antan 8. Sebelum Antan 8 itu ada tari seluang mudik. Nah, inspirasi lagu Seluang Neguk Tapa dari kata ataupun kata-kata dari Seluang Mudik itu dari gerak menceritakan seorang laki-laki, yang kalau bahasa kita merini-mini ngipik. Buru-buru. Iya. Yang ceweknya tadi mundur-mundur. Oke, siap. Dari situ lah. Malam-malam kucing. Iya.
dari situ terinspirasi bahwa ini cocok kalau dibuat judul Seluang. Tapi seluang apalah? Seluang apalah? Dicari, kemudian cewek ini diibaratkan karena dia berduit, diibaratkan sebuah seekor ikan yang besar, ikan tapa. Ikan tapa itu kita kenal ikan yang jarang, yang langka, yang mahal harganya. Benar, benar itu. Benar, oke. Ikan tapa itu jenis ikan paus, bukan? Lain. Bukan. Dia itu belido lah, agak susah dicari. Susah dicari, memang langka. Langkanya. Iya. Termasuk ikan seluang juga langka. Langka, banyak jadi ini. Jadi apa? Jadi makanan tomat. Lah macet kalau susah kalau nyari. Cuman sih kok ikan yang masih aktif nih, Kak Hasdi. Ikan Fauji. Ikan Fauji. Oke, nah kemudian gini Kak Hasdi. Kalau Kak Hasdi bikin lagu, lirik, kemudian biasanya kan gini, lagu itu menarik atau tidak menariknya diawali oleh judul lagu. Nah dalam mencari judul lagu, kan Kak Hasdi kan punya kebiasaan bikin lirik dulu baru judul. Nah untuk gimana triknya Kak Hasdi dapat judul yang singkat, padat, mudah diingat. Sementara liriknya sudah jadi dua. Yang pertama, tidak harus setiap lagu ataupun setiap judul lagu itu ada lirik di dalamnya. Oke, sepakat. Kemudian sebuah lagu, kemudian jadi judul lagu tidak harus ada di dalam lirik tersebut. Tapi kebanyakan ada di dalam lirik, kebanyakan yang ada. Nah, untuk lagu-lagu kebanyakan yang ada di dalam lirik kebanyakan. Tapi sebenarnya tidak harus ada di dalam lirik. Disesuaikan dengan cerita lagu, menceritakan tentang apa. Kemudian setelah cerita lagu itu kita susun cerita lagu itu, dia menceritakan tentang ini, baru kita buatkan judulnya. Baru timbul judul, intinya judul itu timbul dengan sendirinya. Setelah lagu itu ada. Dah berjudul dah apa-apa. Udah berjudul, oke. Kita rekaman, dah berjudul dah apa-apa. Setelah itu judul itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian Kak Hasdi, kenapa Kak Hasdi memilih lagu bertemakan bahasa daerah, tidak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau kayak model sahabat saya Tria, itu Tria tuh kalau bikin lagu selalu berdasarkan K-pop. Nah kalau Kak Hasdi kenapa lagu daerah? Asam paya, lemak dimakan, ditambah sambal cung kedira. Payulah kita melestarikan seni budaya daerah kita. Intinya untuk melestarikan seni budaya daerah kita dengan bahasa kita Morenim asli. Cucok. Kalau saya ngomong cucok, para kanca, tokoh kita yang datang sore hari ini adalah tokoh yang kita undang, ini adalah tokoh yang penuh inspiratif, yang sangat bangga dengan daerah di mana beliau dilahirkan, di mana beliau dibesarkan dan sekarang berkarya untuk. Kemudian ditambah lagi, sanak bukan, pamili bukan. Cakep. Bertemu DPB lalu berkancing. Cakep. Kalau budaya kita lestarikan, pacaklah maju nian daerah kita. Cucok, para kanca, kita dengar lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Lantai 2 Tanjung Enim, para kanca semuanya, masih dengan
special guest kita, suasana ngobras saat ini tanggal berapa ya? Saya aja tadi hampir lupa tanggal berapa, tanggal 15 Maret tahun 2022. Para kanca, bintang tamu kita kali ini adalah Kando kita, Hasdi Sofyan, pencipta lagu dan juga pekerja seni. Kalau saya bilang sih pekerja seni. Di tengah-tengah profesinya sebagai guru ya Kando ya. Di profesi sebagai guru masih sempat meluangkan waktu untuk berkesenian dan alhamdulillah kita bersyukur beliau sangat concern dengan lagu-lagu daerah dan kesenian daerah. Dan saat ini ada satu kegiatan yang sedang beliau garap bersama para sahabatnya, bikin film ya Kando. Iya. Coba bisa dibantu Kando diceritakan bagaimana singkatnya film itu, apa judulnya? Kebetulan pada album lagu daerah yang sudah kita rilis, album Ahab itu, di situ ada 10 lagu. Faktor kebetulan, 10 lagu itu satu rangkaian cerita untuk menjadi sebuah film. Ini film, album yang kapan? Yang 2000? Yang 2005. 2005 itu, oke. Berarti butuh waktu 2005 sampai sekarang 17 tahun. 17 tahun. Sweet 17, wis keren, selamat ulang tahun nih. Ini Kando kalau umur 17, kalau dia cewek lagi puber-pubernya, kalau dia cowok lagi kanji-kanjinya. Nah pasnya momen ini Kando bikin film, judulnya Zubir Jememarinim. Nah Zubirnya apa dia? Ini ado apa? Zubir itu, nama Zubir itu adonian apa ini? Fiksi? Ya, memang ado. Ado nih, nama Zubir itu memang ado. Tapi tanpa terfikir oleh kita kalau pada saat kita menciptakan lagu itu Zubir ini ada wongnya tuh tidak terfikir oleh kita pada waktu itu. Ternyata di dusun Morinim itu ada 8 yang nama Zubir. Nah, jadi dari antara 8 ini mana yang kita kendak yang nah, itu baru di dusun Morinim. Jangan kena di Tanjung atau tempat-tempat lain. Iya. Se-Indonesia ini pacak ribuan, Pak. Aku punya kawan band, nama kawan aku 3 Zubir. Nah, yang terakhir ada Nirina Zubir. Satu kebanggaan bagi aku pada album lagu Zubir itu Pak Khori Ali itu pernah menciptakan lagu yang judulnya itu Dawi. Oke. Jadi pencipta lagu legend kita Pak Khori Ali bikin lagu judulnya Dawi. Kemudian aku menciptakan lagu Zubir. Setelah ketemu, itu ternyata Mamang uji aku yang tinggal di Jakarta, sekarang masih ada, masih hidup, alhamdulillah masih sehat. Mang Bidawi Zubir. Nah, setelah album Zubir jadi, dari Pak Khori Ali itu sudah jadi. Karakter dalam cerita lagu itu menceritakan kehidupan beliau. Kehidupan Zubir. Kehidupan Pak Bidawi Zubir pada waktu dia masih remaja. Beliau ini seorang yang sangat gaul, kemudian pengajian, sopan, santun, berbahasa sesuai dengan lagu yang diciptakan tadi. Aku jadi semakin semangat nih. Waktu Pak Khori Ali bikin lagu tentang tadi Zubir tadi itu versinya. Dawi tadi itu. Kemudian pada saatnya bersamaan atau tidak, atau ada kontak antara Kak Hasdi dengan beliau ini untuk bikin lagu, yuk kita bikin lagu sama-sama bentuknya ini. Kalau tidak salah pada waktu itu aku belum jadi pencipta lagu. Lagu masih jadi cover boy. Iya, masih jadi. Masih bujang ting-ting dia. Berarti ini apa dak kate sangkut pautnya sama sekali. Bahkan sama Pak Khori juga belum kenal pada waktu itu. Karena jujur aku dasarnya aku bukan seniman. Aku olahragawan. Aku saat ini aku guru olahraga. Aku guru olahraga, kemudian aku mantan atlet senam lantai. Para kanca seru. Iya, aku mantan atlet senam lantai. Kemudian pada waktu 2008 tamat 84. SGO. Iya, SGO Palembang. Nah, angkatan ini angkatan Aman Asmara. Iya. Di bawah. Di bawah Aman Asmara. Iya. Di bawah Kak Aman. Oke, Kak Aman. Para kanca, ini baru seru.
Kita ngundang beliau sebagai pencipta lagu, ternyata beliau adalah atlet. Kacau ini. Sama kebetulan dengan Kak Aman Asmara, akrab dengan beliau, akrab. Kak Aman Asmara, akrab. Kami ketemu, aku juga atlet lompat tinggi pada waktu sebelum aku jadi pesenam. Beliau adalah atlet voli dengan atlet lompat tinggi, atletik. Iyo. Guru aku di Kamboja. Iyo. Jadi kami sama-sama atlet lompat tinggi pada waktu itu. Iya, lompat tinggi benar. Lompat tinggi. Siapa nama kepala sekolah kita waktu itu? Pada waktu SGO? itu Pak Marjari. Pak Jari. Pak Marjari Murah. Iya. Oke, para kanca, inilah yang dinamakan silaturahmi. Jujur tidak ada settingan sama sekali. Saya mengundang beliau ini baru sekali ketemu. Berteman dengan Tanjung Indim Radio di Facebook. Kita hanya kontak dan baru hadir kali ini ternyata. Jujur beliau kita undang sebagai pencipta lagu. Dan sekarang kebuka rahasianya beliau adalah atlet. Kacau. Oke, seru. Oke, kemudian Kak Hasdi ini kok bisa jadi harus dari mana lagi mulai ya? Oke, kita mulai lagi dari ini cerita lagu Jubir tadi. Oke. Flashback sedikit tadi. Kita kembali ke awal. Tamat sekolah tahun 85, 85-86 pada waktu itu tamat, belum jadi pencipta lagu, belum hobi seni. Kemudian pada waktu itu seorang atlet senam, atlet lompat tinggi. Oke. Kemudian setelah tamat, kemudian aku melatih senam di tahun 87. 87 itu masih tetap sebagai pelatih senam di Gor Lamo itu. Yang Gor Lamo. Di mana kita? Teguh, Gor Lamonya di kampus. Tidak, masih yang di Gor Berenim setelah tamat. Oh, di Gor Berenim, di Berenim. Oke. Setelah tamat sekolah. Jadi setelah tamat SGO di Palembang, Kak Hasdi balik lagi ke Merini tahun 87 kemudian itu. Melatih senam. Oke, siap. Kemudian melatih senam. Setelah melatih senam, kayaknya maaf dengan pemerintah kurang respon karena senam itu kayaknya kurang diminati. Karena bukan olahraga yang oke, benar. Bukan cak bola kaki. Bola kaki, bulu tangkis, voli deh. Nah, kemudian aku mundur. Setelah mundur pada waktu itu Bapak Rasid AR Sanggar Ariska Cipta butuh seorang penari yang betul-betul cowok. Karena nak nari ke Jakarta tahun 2000. Oh, 2000 nak PON bukan? Bukan. Apa itu? Karena nak nari ke Jakarta tahun 2000 butuh penari yang betul-betul cowok. Gagah perkasa. Iya. Karena aku mantan atlet senam, ditariklah aku di Melok Kakak. Pasti pacak nari. Belajar 2 hari baik lagi jadilah. Belajar 2 hari. Alhamdulillah. Melok menang di Jakarta. Jadi kemudian setelah berkeluarga, punya anak, berpisah dengan Sanggar Kak Rasid, aku buka sanggar dewek di rumah. Itu belum nyipta lagu itu, belum? Belum. Kemudian buka sanggar, namanya Sanggar Seni Kunanggale. Kemudian aku melatih nari anak-anak yang rata-rata kelas 3, kelas 4 SD. Setelah aku melatih nari mereka, ternyata dari arsip-arsip ada syair-syair lagu, ini cocok sambil melatih nari. Bacanya risiko lagi ya. Oke, jadi baru kebongkar para kanca, ternyata beliau ini bikin lagu ketika ketika melatih senam, bikin lagu. Bikin bocor. Pada saat melatih nari. Di melatih senam, pada waktu melatih senam itu belum terpikir untuk bikin lagu. Belum terpikir untuk bikin lagu. Kemudian setelah bubar di pelatih senam, sebagai pelatih senam bubar, kemudian aku ditarik oleh Bapak Rasid AR, Sanggar Ariska Cipta yang paling bonafit di Morenim. Kemudian aku menjadi penari beliau. Setelah aku jadi penari beliau, disitulah baru mulai terini ya. Nah kemudian film yang kita mau bikin, yang Kak Hasdi dan kawan-kawan mau bikin itu cerita tentang kehidupan Zubir. Sosok fiktif yang dibikin lagunya, cuman ternyata lirik lagu itu kehidupan mengena pada Zubir tersebut. Padahal kita awalnya tidak sama sekali. Nah sekarang inilah yang difilmkan sama Kak Hasdi dan kawan-kawan. Sudah sampai seberapa jauh prosesnya saat ini? Saat ini kita masih mengharapkan daripada rekan-rekan sekalian dukungan, doa.
Satu lagi Dana. Termasuk dana juga. 3D, dukungan, doa, dana. Dukungan, doa dan dana ya. Sangat mengharapkan pada saat ini kami sedang merekrut rekan-rekan yang di perfilman untuk khusus film budaya. Yang kita sebut sebagai FBS ini film budaya Serasan. Film budaya Serasan. Judulnya Zubir Jeme Marinim. Judulnya Zubir Jeme Marinim. Jadi ini sekarang sudah sampai tahap mana nih Kak cerita pembuatan film kita ini? Saat ini kita masih mengumpulkan 3D tadi. Yang sudah terkumpul apa? Dana sudah dong, dana. Ya dikit ya. Jadi D-nya jadi 4. Jadi 4. Jadi dikit. Dikit ya. Jadi penambahan dari yang tadi. Dukungan, doa, dana dikit. Iya. Oke, siap. Tapi untuk skenario sudah oke ya? Oke. Pemain cukup. Semuanya sudah cukup, tinggal pelaksanaan. Intinya tinggal pelaksanaan. Pelaksanaan direncanakan tadinya bahwa malam ini kita akan mengadakan rapat pertemuan untuk pelaksanaan kapan syuting. Rencananya malam ini. Tapi karena masih ada satu langgar yang di Sunmorinim yang malam ini akan mengadakan Isra Mi'raj. Kebetulan saya ini. Jadi ketua panitia. Kebetulan ketua RT. Kebetulan aku ketua pencipta lagu, olahragawan, guru SD, RT pula. Ketua RT jadi mau tak mau kalau ada panggilan, ada ajaan, itu mau tak mau dihadiri. Ya. Jadi yang lain yang lain diabaikan dulu, itu kan pribadi sifatnya. Film rapat di rumah kita itu pribadi. Tapi kalau untuk rapat dilanggar, pertemuan Isra Mi'raj dan lain-lain itu umum untuk masyarakat. Itu yang harus kita dahulukan. Jadi ini kita tinggal menuju secara ini sudah siap ya, film budaya Serasan. Nanti judul ini ada pemain utama segala macam. Ini sudah seleksinya sudah oke nih. Sudah. Alhamdulillah sudah oke. Pemeran utama, kemudian orang tua Zubir, orang tua bapaknya, emaknya. Zubirnya sendiri sudah dapat? Sudah. Pemeran Zubir sudah dapat? Alhamdulillah sudah. Sudah. Jadi semua pemeran itu sudah ada. Tinggal yang lain yang kita butuhkan, kalaupun masih ada yang berminat untuk gabung dengan kita, itu sebagai figuran. Para kanco yang kepengen jadi figuran di dalam filmnya Zubir Jeme Marinim, silakan hubungin Kak Hasdi Sofyan di Facebook dan juga di Instagramnya. Nanti kita kasih nomor telepon, boleh kan Doy kita kasih? Boleh. Jadi yang sekarang dibutuhkan figuran. Kita punya stok nih 5, 7 Dua. Itu stok Kamilan jadi figuran. Para kanco, kita akan dengerin dulu lagu karya beliau hingga nanti pukul 16 pas ngepas nanti. Nampun nanti di sela-selanya nanti azan, silakan untuk para kanco semuanya menjalankan sholat nanti di menit 15.25 ya. Para kanco, saya dan juga Kak Hasdi Sofyan akan kembali setelah 2 lagu dan azan yang berikut ini. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.